Perkenalkan, nama saya Maria Septiana Simanjuntak dengan NIM 2411140021, mahasiswa angkatan 2024 dari program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang topik apa pentingnya dinamika kelompok bagi generasi sekarang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan seperangkat konsep yang dapat dipergunakan untuk melukiskan proses-proses kelompok. Konsep dinamika kelompok dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam mempelajari kegiatan kelompok. Selanjutnya, apabila diperlukan, dapat mengambil langkah-langkah guna memperbaiki proses-proses dalam kelompok, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari suatu kelompok. Nah, dinamika kelompok termasuk bidang ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu tentang perilaku manusia. Kenapa? Karena di dalam dinamika kelompok, kita dapat belajar mengenal antara individu yang satu dengan individu yang lain. Maka dapat dikatakan bahwasannya dinamika kelompok ini termasuk bidang ilmu yang mempelajari ilmu pengetahuan sosial khususnya tentang perilaku manusia. Nah, selanjutnya teman-teman, dinamika kelompok terdiri dari dua kata, yaitu dinamika dan kelompok. Nah, pengertian dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan dari suatu bidang tertentu. Sedangkan kelompok merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berkumpul secara teratur untuk mencapai tujuan bersama atau memenuhi kebutuhan sosial. Maka dinamika kelompok dapat kita artikan sebagai suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian yang disepakati bersama. Nah, dinamika kelompok juga meliputi beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi dalam kelompok. Komunikasi diartikan sebagai proses mengirim dan menerima pesan, serta dikatakan efektif jika pesan tersebut dapat dimengerti dan menstimulusasi tindakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Nah, supaya komunikasi efektif mudah tercapai, maka orang yang melakukan komunikasi berkewajiban untuk mengerti tentang apa yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Dan orang yang belum mengerti saat menerima pesan tersebut boleh menanyakan ulang apa makna, apa arti dari komunikasi yang sedang dilakukan tadi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pesan yang disampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada 5 kaidah komunikasi. Yang pertama, ada respect atau hormat. Nah, manusia pada umumnya ingin dihargai dan ingin dianggap penting, sehingga diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, hal ini perlu kita terapkan dalam komunikasi antara diri kita dengan individu yang lain, di mana ya memang kita harus menghormati orang-orang yang berada di sekitar kita, baik melalui cara kita berkomunikasi ataupun melalui hal-hal lainnya. Selanjutnya ada empati. Nah, di sini kita diajak untuk memiliki kemampuan untuk ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati juga merupakan kemampuan menghargai orang lain dengan mendengar dan juga mengerti terlebih dahulu mengenai pesan apa yang akan disampaikan atau apa yang sedang dialami.
Selanjutnya ada audible atau dapat didengar dan dipahami. Nah, di sini kita juga diajak untuk memiliki kemampuan menyampaikan pesan menggunakan berbagai media yang dapat diterima oleh penerima pesan. Karena tidak semua orang dapat dengan mudah memahami menerima pesan dengan baik. Ada beberapa orang yang perlu menggunakan media untuk lebih mempermudah ia memahami apa pesan yang akan disampaikan melalui pembicaraan-pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya, teman-teman. Selanjutnya ada clear, yang berarti jelas. Nah, di sini kita diajak agar kiranya dalam menyampaikan pesan, kita harus dengan jelas menyampaikan pesan tersebut, agar orang yang menerima pesan itu tidak menjadi salah tafsir. Pesan harus terbuka agar dapat menimbulkan rasa percaya dari si penerima pesan tersebut. Selanjutnya ada humble. Di sini kita diajak untuk memiliki sikap menghargai, tidak meremehkan orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut, dan tidak sombong. Nah, teman-teman, komunikasi dalam dinamika kelompok dirancang agar mempermudah pertukaran informasi baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Nah, selanjutnya ada peran dan tanggung jawab dalam kelompok. Peran dan tanggung jawab dalam dinamika kelompok sangat penting ya teman-teman untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Maka di dalam sebuah kelompok ada yang dikatakan peran, yaitu ada pemimpin dan anggota. Nah, di sini kita sering mengatakan pemimpin itu menyebut pemimpin sebagai ketua kelompok. Nah, ketua kelompok berfungsi sebagai pemimpin yang mengarahkan, memotivasi, dan memastikan komunikasi yang efektif antar anggota. Dia juga bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan menyelesaikan konflik. Karena dalam dinamika kelompok terkadang juga ada konflik-konflik harus uh, yang harus melibatkan ketua kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada anggota. Nah, anggota juga memiliki tanggung jawab untuk ikut ambil bagian, ikut aktif ambil bagian, berbagi ide dan mendukung satu sama lain. Nah, di sini diharapkan setiap anggota memahami perannya agar interaksi dalam kelompok dapat berjalan lancar dan efektif. Nah, selanjutnya ada konflik dan resolusi. Nah, dalam dinamika kelompok itu juga terkadang terjadi konflik ya teman-teman, maka perlu kita sadari apa penyebab dari konflik-konflik tersebut. Nah, faktor terjadinya konflik itu yang pertama adalah komunikasi. Nah, masalah komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik yang bersumber dari komunikasi. Misalnya seperti pesan yang disampaikan kurang jelas atau yang menerima pesan kurang dapat memahami apa yang disampaikan sehingga terjadi konflik dalam komunikasi. Selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, di sini merupakan salah satu faktor penyebab konflik yang secara potensial dapat memunculkan konflik pada setiap departemen atau fungsi dalam organisasi yang mempunyai kepentingan, tujuan, dan programnya. Selanjutnya ada dari faktor manusia. Nah, ini merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yaitu dari sifat manusia satu dengan yang lain. Karena ya kita sadari bahwasannya sifat-sifat manusia itu sangat berbeda-beda. Maka kadang dalam menentukan sebuah keputusan bersama tidaklah mudah karena manusia pada umumnya memiliki sifat yang berbeda ya teman-teman. Selanjutnya ada resolusi, solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi setiap konflik yang terjadi. Yang pertama ada fokus pada masalah. Nah, di sini kita diajak untuk fokus pada masalah. Nah, berarti kita diajak untuk mengerti apa masalah yang sedang terjadi. Kita harus melihat dari sisi positif dan negatif dari masalah yang sedang terjadi, sehingga dengan demikian kita dapat mengambil sebuah keputusan untuk penyelesaian dari masalah tersebut.
Maka fokus pada masalah sangat penting untuk menangani sebuah konflik ya teman-teman. Selanjutnya ada komunikasi terbuka. Nah, di sini komunikasi terbuka juga sangat penting. Di mana saat kita memiliki konflik, ya kita diajak untuk mampu berkomunikasi menyampaikan situasi atau masalah-masalah yang terjadi di dalam kelompok sehingga tidak berlanjut masalah tersebut. Sehingga kelompok juga dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya ada evaluasi dan kompromi. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan kompromi. Di sini kita diajak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan melalui evaluasi dan kompromi. Nah, di sini kita harus setiap anggota, semua anggota harus siap untuk berkompromi agar mencapai hasil penyelesaian yang baik yang tidak merugikan semua anggota kelompok begitu. Selanjutnya kita akan melihat mengapa dinamika kelompok penting bagi generasi saat ini. Nah, dinamika kelompok penting bagi generasi saat ini karena yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan kerjasama. Di sini, melalui dinamika kelompok, ya kita sebagai generasi muda banyak diajarkan tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, di sini kita diajak untuk melakukan pengembangan keterampilan sosial. Nah, dalam lingkungan kelompok, kita sebagai individu belajar untuk berkomunikasi, mendengarkan, dan berbagi ide. Nah, proses ini membantu keterampilan interpersonal yang sangat penting dalam bekerja sama, terutama dalam dunia yang semakin terhubung secara global ya teman-teman. Selanjutnya, kita juga diajak untuk mampu berkolaborasi dan dapat membagi tugas. Nah, dalam kelompok, anggota dapat memanfaatkan keahlian dan kekuatan masing-masing, mempercepat pencapaian tujuan bersama. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya pembagian tugas, koordinasi, dan saling melengkapi dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada peningkatan empati dan toleransi. Nah, kemampuan kerjasama juga meningkatkan empati dan toleransi, di mana dinamika kelompok mengharuskan individu untuk saling menghargai perbedaan pandangan, latar belakang, dan kemampuan. Nah, hal ini meningkatkan rasa empati dan toleransi yang merupakan aspek terpenting dalam kerjasama yang efektif. Selanjutnya, ada juga penyelesaian konflik. Karena dalam kelompok seringkali terjadi perbedaan pendapat atau konflik. Nah, dinamika kelompok ini mengajarkan agar kita dapat menyelesaikan perbedaan dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Begitu. Lalu selanjutnya ada yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovatif. Nah, dinamika kelompok dapat meningkatkan kreativitas dan inovatif karena adanya pertukaran ide yang beragam. Nah, ketika berbagai individu dengan latar belakang, keahlian, dan perspektif berbeda bekerja bersama, mereka dapat memberikan solusi yang lebih kreatif dan berpikir di luar kebiasaan. Nah, diskusi dan kolaborasi yang terjadi dalam kelompok seringkali merangsang ide-ide baru, mengatasi batasan pemikiran individu, dan memunculkan pendekatan yang lebih segar terhadap masalah. Selain itu, dapat kelompok atau anggota dapat saling memberi umpan balik yang dapat memperbaiki dan mengembangkan ide yang berlanjut untuk ide selanjutnya, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada belajar sosial dan emosional. Nah, dalam dinamika kelompok, eh, dapat menjadi pembelajaran sosial dan emosional yang penting bagi generasi saat ini karena ada beberapa faktor yang menjadi alasannya. Yang pertama, dalam kelompok, individu belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, mengelola komunikasi, dan memahami berbagai cara orang berpikir dan merasakan. Ini dapat membantu mereka mengembangkan empati, keterampilan mendengar, serta kemampuan untuk bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya ada pengelolaan emosi. Nah,
Ketika bekerja dalam kelompok, anggota sering menghadapi tantangan, ketegangan, atau perbedaan pendapat. Nah, proses ini mengajarkan generasi generasi muda saat ini bagaimana cara mereka untuk mengelola perasaan seperti frustasi, kecemasan, atau kebingungan dalam situasi sosial yang kompleks. Nah, kemampuan untuk mengelola emosi sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif. Selanjutnya, kerjasama dan konflik. Dinamika kelompok juga sering melibatkan penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat. Nah, proses ini mengajarkan individu untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan belajar bekerja sama meskipun ada perbedaan. Ini juga meningkatkan kemampuan untuk berkompromi dan memahami sudut pandang orang lain. Nah, selanjutnya ada pembentukan identitas sosial. Nah, di sini eh, berarti berinteraksi dalam kelompok membantu individu mengembangkan identitas sosial mereka. Mereka belajar mengenali peran mereka dalam kelompok, serta bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan bersama. Nah, proses ini membantu membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap kelompok. Selanjutnya ada peningkatan kemampuan beradaptasi. Nah, dalam lingkungan yang dinamis, anggota sering dihadapkan pada perubahan atau tantangan baru. Ini mengajarkan kita sebagai generasi muda untuk fleksibel dan beradaptasi dengan berbagai situasi sosial dan emosional. Sebuah keterampilan yang sangat penting di dunia yang terus berubah. Nah, selanjutnya ada dinamika kelompok dalam kehidupan generasi muda. Nah, saat ini dinamika kelompok yang kita ikuti itu ada beberapa bagian ya, terutama untuk kita sebagai mahasiswa. Yang pertama itu ada pendidikan. Nah, di dalam pendidikan kita berdinamika kelompok, yaitu ada beberapa proyek kelompok di sekolah atau universitas yang mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama. Nah, dalam pendidikan juga kita diajari untuk bekerja sama melalui sebuah proyek, melalui sebuah kelompok-kelompok untuk mendiskusikan pembelajaran atau hal-hal lain. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, dalam lingkungan sosial kita juga diajak untuk berinteraksi dalam kelompok teman sebaya untuk belajar berbagi pendapat dan perspektif. Selanjutnya ada organisasi dan komunitas. Di sini kita terlibat dalam organisasi kemahasiswaan atau kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Itulah dinamika kelompok yang kita ikuti dalam kehidupan kita saat ini. Selanjutnya ada manfaat dari dinamika kelompok. Nah, manfaat dari dinamika kelompok untuk kita generasi muda yang pertama itu mengembangkan keterampilan. Nah, di sini kita mengembangkan keterampilan seperti komunikasi efektif, rasa empati, dan cara untuk penyelesaian konflik. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan kerjasama. Nah, di sini kita diajari untuk menyelesaikan masalah bersama, bekerja dalam tim dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, ada mengasah kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, dalam dinamika kelompok, kita diberi kesempatan untuk memimpin dan bertanggung jawab atas tugas tertentu dan kelompok. Selanjutnya, ada kreativitas dan inovatif. Nah, dalam dinamika kelompok, kita juga diajari untuk berkolaborasi dan berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. Nah, itulah beberapa manfaat yang kita peroleh dengan dinamika kelompok. Selanjutnya, ada tantangan dinamika kelompok bagi generasi muda. Yang pertama, ada perbedaan pendapat. Nah, konflik antar anggota bisa timbul karena adanya perbedaan pendapat ya teman-teman. Maka perlu untuk manajemen konflik. Selanjutnya ada perbedaan nilai dan budaya. Nah, beragam latar belakang
yang bisa menyebabkan ketegangan jika tidak dihargai. Maka di sini juga kita perlu untuk meningkatkan nilai toleransi, baik untuk perbedaan nilai maupun budaya. Selanjutnya ada teknologi dan media sosial. Nah, pengaruh teknologi dan interaksi kelompok uh, itu bisa mengurangi atau meningkatkan kedekatan antar individu. Kenapa? Karena ya kita sebagai individu pada saat ini yang mengikuti kemajuan zaman kerap kali merasa lebih nyaman dengan media sosial dengan teknologi yang kita miliki. Sehingga individu atau orang-orang yang berada di sekitar kita kurang mendapat perhatian dari kita. Kendati kadang kita merasa kita memberikan perhatian melalui pesan-pesan singkat, tetapi mereka kadang membutuhkan eh, seperti sapaan yang nyata, misalnya melalui perjumpaan-perjumpaan. Nah, selanjutnya ada strategi meningkatkan dinamika kelompok. Nah, di sini ada komunikasi terbuka dan jelas. Nah, di sini kita didorong untuk mampu berdiskusi terbuka dan mendengarkan pendapat semua anggota. Selanjutnya ada penghargaan terhadap perbedaan, yang berarti di sini kita diajari untuk menerima dan menghargai keragaman dalam kelompok. Seperti yang saya katakan tadi, ya kita harus menumbuhkan rasa toleransi, sikap toleransi. Selanjutnya, ada pembagian tugas yang jelas. Nah, di sini berarti menentukan peran yang sesuai untuk setiap anggota berdasarkan kemampuan mereka. Nah, berarti kita dalam menerima tugas harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga tugas yang diberikan kepada kita dapat kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita dengan baik. Selanjutnya ada penyelesaian konflik yang konstruktif, yaitu berarti membangun kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan secara positif. Nah, selanjutnya ada dampak positif dinamika kelompok bagi masa depan kaum muda. Nah, di sini dampak positifnya itu ada yang pertama persiapan untuk dunia kerja. Hal ini terjadi karena eh, dengan dinamika kelompok membantu untuk mempersiapkan kita generasi muda untuk bekerja dalam tim di lingkungan profesional. Selanjutnya ada peningkatan kualitas hidup. Nah, di sini membantu kita untuk membangun jaringan sosial yang kuat dan mendalam. Dan yang ketiga ada keterampilan kepemimpinan. Di sini mengajak kita untuk mengembangkan potensi untuk menjadi pemimpin yang bijak dan adil di masa depan. Inilah dampak positif jika kita mengikuti dinamika kelompok dan juga ikut berperan aktif di dalamnya. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada kesimpulan dari penjelasan saya mengenai apa pentingnya dinamika kelompok bagi generasi saat ini. Yang pertama, dinamika kelompok memainkan peran krusial dalam pembentukan karakter dan keterampilan generasi muda. Yang kedua, melalui kelompok, generasi muda belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, memimpin, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam dinamika kelompok adalah bagian dari proses belajar yang membentuk pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi dunia. Demikian topik yang saya jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.